Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ananda Ustadz semua? Alhamdulillah, ketemu lagi dalam pelajaran Quran Hadis dengan tema hukum bacaan mad lazim mutsaqqal kalimi dan mad lazim mukhaffaf kalimi. Silahkan Ananda simak video pembelajaran kali ini. Materi kita akan terlebih dahulu apa kompetensi yang dicapai pada materi tentang mad lazim, mukhaffaf, dan musaqqal kilmi ini. Diharapkan tentunya kalian mampu memahami ketentuan hukum bacaan mad lazim, mukhaffaf kilmi, dan mad lazim, musaqqal kilmi. Lalu untuk mencapai kepada kompetensi tersebut, maka apa yang harus kita capai, ya? Diharapkan tentunya kalian mampu menjelaskan pengertian mad lazim, mukhaffaf kilmi, dan mad lazim, musaqqal kilmi. Yang kedua, kalian mampu mengidentifikasi bacaan mad lazim, mukhaffaf kilmi, dan mad lazim, musaqqal kilmi di dalam surah-surah pilihan, yakni dalam bacaan Al-Quran. Yang ketiga, mampu mendeskripsikan cara membaca mad lazim, mukhaffaf kilmi, dan mad lazim, musaqqal kilmi. Baik anak-anakku sekalian, ya, itu terkait dengan apa yang kita akan capai dan kita tuju pada pembahasan kali ini. Dan berikutnya kita akan masuki pada materi mad lazim, mukhaffaf kilmi. Ya, kita pahami secara bahasa, mad artinya adalah panjang, lazim artinya harus atau pasti atau adalah wajib. Mukhaffaf artinya adalah diringankan, ya, atau ringan. Sedangkan kilmi adalah kalimat. Berarti apa yang bisa kita pahami dari pengertian bahasa ini? Yakni bacaan yang harus dipanjangkan dan tentunya diringankan cara membacanya. Nah, pengertiannya adalah huruf mad, alif, ya, dan wawu bertemu sukun asli dalam satu kalimat. Cara membacanya dibaca panjang 3 alif atau 6 harokat. Nah, kemudian contoh dari mad lazim, mukhaffaf kilmi itu ada terwujud di dalam Al-Quran, yakni hanya dalam satu lafaz yang berbunyi al-ana. Selanjutnya anak-anakku sekalian, kita akan coba yuk mengidentifikasi mad lazim, mukhaffaf kilmi. Artinya kapan ya terjadinya bahwa hukum bacaan itu adalah mad lazim, mukhaffaf kilmi. Ciri-cirinya pertama yakni adanya huruf mad, yaitu alif ketika didahului fathah, adanya ya sukun didahului oleh kasroh, dan adanya wawu sukun didahului oleh dhamma. Nah, ketiga huruf ini adalah merupakan huruf mad, ya. Maka ketika bacaan terdapat huruf mad tersebut, bacaannya harus dipanjangkan. Lalu yang ciri yang kedua, mad lazim, mukhaffaf kilmi, huruf mad tersebut bertemu dengan sukun asli. Yang ketiga, harus di dalam satu kalimat. Nah, di dalam Al-Quran seperti tadi yang Ibu sampaikan hanya terdapat pada kata al-ana, yakni terdapat di surah Yunus ayat 51 dan 91. Nah, kita akan masuki pada bagaimana kita mengidentifikasi ciri-cirinya. Yuk perhatikan ya, kata al-ana. Pertama, kata al-ana di sana kalian dapati adanya huruf mad, yakni huruf alif. Betul, ya, ada huruf alif yang dipanjangkan, yakni, nah bacaan itu berarti adalah merupakan mad. Nah, karena mad lazim biasanya ditandai juga ada harokat bendera, tandanya bacaan itu lebih dipanjangkan dari 2 harokat, ya. Yang kedua, cirinya adalah setelah huruf mad tadi diikuti adanya huruf yang berharokat sukun asli. Apa itu sukun asli? Artinya bahwa bacaan itu bukan
disukunkan atau dimatikan karena waqaf, karena di akhir ayat, melainkan memang berharokat sukun asli atau mati ya. Dan ketiga, cirinya adalah terjadinya di dalam satu kalimat. Paham tuh? Alhamdulillah. Baik anakku sekalian, berikutnya kita akan melangkah kepada bagaimana cara kita menggambarkan atau mendeskripsikan bacaan mad lazim mukhafaf ilmi. Kita perhatikan kembali ya, kata al-ana. A, kalimat A, huruf A ya, huruf madnya. Nah, dibacanya harus panjang 6 harokat. Karena apa? Karena mad lazim. Jika hukum itu disebut mad lazim, maka tadi dikatakan di awal wajib atau harus dibaca panjang 6 harokat, tidak boleh kurang ya. Kemudian kata A setelah dipanjangkan, cara bacanya pun diringankan. Kenapa? Karena dia diikuti oleh huruf yang berharokat sukun asli, yakni terdapat di sana pada huruf lam sukun. Maka cara membacanya harus dibaca jelas. Apanya? Huruf sukunnya, artinya berharokat sukunnya dibaca jelas ya. Tidak boleh dibacanya dengan cara diidghamkan ya. Coba kita praktekkan ya cara membacanya pada surah Yunus ayat 51 dan 91. Nah, bagaimana untuk mengetahui bahwa bacaan itu panjangnya sampai dengan 6 harokat? Karena kan tidak boleh kurang ya. Maka anak-anakku bisa dengan cara membuka ke-6 jari kalian, kemudian kalian gerakkan ya ujung jarinya setiap detiknya sampai jari ke-6-nya. Yuk coba kita lakukan ya. Dibuka ke-6 jarinya. Sudah? Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Al-ana wa qad kuntum bihi tastajilun. Baik, sekali lagi ya, diulangi. Dibuka kembali ke-6 jarinya. Kemudian digerakkan ya ujungnya sampai dengan jari ke-6. Al-ana wa qad kuntum bihi tastajilun. Sudah bisa? Alhamdulillah. Untuk lebih yakin lagi dicoba ya sekarang di surat Yunus ayat 91-nya. Dibuka kembali tangan ke-6 jarinya. Yuk kita gerakan lagi. Al-ana wa qad aswaita qablu wa kunta minal mufsidin. Baik, bagaimana? Sudah bisa lebih paham ya? Alhamdulillah. Selanjutnya kita akan masuk kepada pembahasan hukum yang kedua. Apa itu? Mad lazim musaqqal kilmi. Apa itu mad lazim musaqqal kilmi? Secara bahasa, mad artinya panjang, lazim artinya harus atau pasti ya, atau wajib. Lalu musaqqal artinya diberatkan, dan kilmi adalah kalimat. Artinya sama, berarti adalah bacaan yang harus dipanjangkan dan cara bacanya mesti diberatkan. Gitu ya. Nah, pengertiannya apa berarti secara istilah? Yakni adanya huruf mad bertemu dengan tasydid dalam satu kalimat. Oke, cara bacanya mad lazim itu wajib dibaca panjang 3 alif atau 6 harokat. Dan contoh mad lazim ini banyak sekali dalam Al-Quran ya. Nanti kita akan bahas terkait dengan contoh bacaan mad lazim. Baik anakku sekalian, selanjutnya kita akan ketahui kapan terjadinya mad lazim musaqqal kilmi. Nah, terjadinya mad lazim musaqqal kilmi dapat diketahui pertama tentunya seperti mad lazim mukhafaf adanya huruf mad. Sekali lagi adanya huruf mad, yakni alif yang didahului fathah, ya sukun yang didahului kasroh, dan waw sukun yang didahului oleh dhammah. Nah, kedua bertemu huruf mad itu dengan huruf bertasydid.
dan yang ketiga berada dalam satu kalimat. Oke, di dalam Al-Quran di antara contohnya, yuk kita perhatikan contoh kata waladhdallin. Pertama, di sana pada kata waladhdallin adanya huruf mat. Apa huruf matnya? Yakni alif, ya. Ada huruf do di huruf do. Nah, di situ ada huruf mat. Kemudian ciri yang kedua adalah setelah huruf mat alif tadi, kemudian diikuti adanya huruf yang berharokat tasydid, yakni huruf apa? Di huruf lam, ya. Di sana ada huruf lam yang berharokat tasydid. Nah, lalu hukum mat lazim ini harus terjadi di dalam satu kalimat. Oke, paham ya? Untuk lebih paham, coba kita perhatikan kembali contoh yang kedua. Pada contoh kedua, kalimat khala'atuhajjuni. Nah, pada contoh kedua ini justru kita didapati atau didapatkan satu kata ada dua contoh hukum bacaan mat lazim musaqqal kilmi sekaligus, ya. Nih, luar biasa. Dalam satu kata ini ada dua contoh hukum bacaan mat lazim musaqqal kilmi, ya. Nah, tapi ibu akan membahas kepada huruf mat yang asal dari waw. Oke, cirinya pada contoh kedua ini, pertama adanya huruf mat, yaitu huruf apa? Wawu, ya. Adanya huruf mat wawu yang tentunya didahului oleh dhamma. Lalu huruf mat tersebut diikuti adanya huruf yang berharokat tasydid, yaitu huruf ada nun yang bertasydid. Lalu yang ketiga, terjadinya kata tersebut ada di dalam satu kalimat. Oke, paham ya? Baik, selanjutnya kita coba praktikkan bagaimana cara membaca hukum bacaan mat lazim musaqqal kilmi. Baik, kita coba perhatikan ya. Nah, bagaimana kita mendeskripsikan bacaan mat lazim musaqqal kilmi? Pertama, perhatikan. Pertama adanya huruf mat do dibaca panjang 6 harokat, ya, karena merupakan mat lazim. Bagaimana caranya? Yuk, sama seperti tadi, kalian silakan buka ke 6 jari kalian, kemudian kalian gerakkan ujungnya, ya, sampai dengan jari yang ke-6, ya, setiap detiknya. Yuk, kita coba ya. Bismillahirrahmanirrahim. Waladhdallin. Oke, di sana huruf do-nya ada huruf mat, maka dibacanya panjang 6 harokat. Lalu yang kedua, kalimat huruf yang tadi dipanjangkan 6 harokat diidghamkan atau dimasukkan, ya, diberatkan. Karena apa? Karena diikuti adanya huruf yang berharokat tasydid, yakni huruf lam bertasydid. Maka caranya diberatkan panjangnya, kemudian diberatkan atau diidghamkan. Sekali lagi ya, coba kita praktekkan. Ya, caranya boleh dengan seperti tadi, 6 jarinya dibuka, kemudian digerakkan setiap ujungnya sampai dengan jari ke-6. Waladhdallin. Sekali lagi ya, diulangi. Waladhdallin. Oke, paham tuh? Baik, untuk selanjutnya kita perhatikan contoh kata kedua. Contoh kata kedua, huruf matnya yakni huruf waw di sana juga dibaca panjang 6 harokat karena merupakan mat lazim. Ya, betul. Karena mat lazim maka harus dipanjangkan 6 harokat. Ya.
Contoh, qala atuhajjuni. Jadi huruf pada contoh kata qala atuhajjuni ini ada dua contoh hukum bacaan mad lazim musaqqal qilmi, yakni terdapat pada kalimat haju, ya, ada huruf mad di ha kemudian bertemu dengan huruf jim yang bertasdid. Lalu yang kedua ada huruf mad lagi, yakni huruf wawu, ya, panjang di 6 harokat, lalu setelahnya diikuti lagi dengan huruf bertasdid, yakni pada huruf nun yang bertasdid. Maka cara bacanya harus diidghamkan nunnya, huruf matnya yang dibaca panjang 6 harokat diidghamkan atau diberatkan karena adanya huruf bertasdid. Oke, sekali lagi dibuka ya 6 jarinya, coba kita praktekkan biar tidak kurang dari 6 harokat. Bismillahirrahmanirrahim. Qala atuhajjuni. Oke, sekali lagi ya, diulangi. Qala atuhajjuni. Ya, jadi caranya dipanjangkan kemudian diberatkan karena ada huruf bertasdid, ya. Kalau di contoh kedua huruf bertasdidnya adalah huruf gunnah nun bertasdid, maka caranya idghamnya ditekankan lagi 2 harokat. Berbeda dengan contoh yang pertama waladhdallin, ya, hanya diberatkan saja tapi tidak mesti diidghamkan dengan cara ditekan, ya, 2 harokat, tidak perlu seperti itu. Ya, kalau di contoh kedua harus ditekankan atau diidghamkan karena bertemunya mad dengan adanya nun bertasdid yang merupakan hukum bacaan gunnah, ya. Oke. Baik, selanjutnya dalam Al-Qur'an tadi contohnya ya sudah kita praktekkan sama-sama. Berikutnya anak-anakku sekalian, apa tentunya yang dapat kita simpulkan dalam pembelajaran kita hari ini, yakni pertama adalah masih diingat bahwa mad lazim mukhaffaf qilmi terjadi apabila adanya huruf mad yang bertemu dengan huruf berharokat sukun asli di dalam satu kalimat. Lalu yang kedua, mad lazim musaqqal qilmi terjadi apabila adanya huruf mad, ya, huruf mad bertemu dengan atau diikuti dengan huruf yang berharokat tasdid di dalam juga satu kalimat. Nah, yang ketiga, cara membacanya harus baik mad lazim mukhaffaf dan musaqqal qilmi wajib dibaca panjang 6 harokat atau 3 kali. Bagaimana anak-anakku sekalian? Sudah bisa lebih paham ya? Alhamdulillah. Tentunya terus memotivasi diri kita untuk membenahi bacaan sesuai dengan kaidah, sesuai dengan tuntunan yang diajarkan dalam agama kita, ya. Kemudian ini latihan soal. Tentunya kalian diharapkan mengerjakan soal latihan ini. Dan yang pertama adalah mampu menjelaskan tadi pengertian mad lazim mukhaffaf qilmi dan musaqqal qilmi. Yang kedua, coba kalian temukan dalam bacaan Al-Quran contoh hukum bacaan mad lazim mukhaffaf qilmi sebanyak 2 contoh saja dan 5 contoh bacaan mad lazim musaqqal qilmi. Jangan lupa ya ditulis surah dan ayatnya. Yang ketiga, coba kamu mendeskripsikan bagaimana menggambarkan cara membacakan hukum bacaan mad lazim mukhaffaf qilmi dan musaqqal qilmi. Mana yang harus dipanjangkan 6 harokat dan mana bacaan yang harus diringankan. Baiklah Ananda Ustadz semua, semoga video pembelajaran kali ini memberikan manfaat kepada kalian dan bisa memahami bagaimana hukum bacaan mad lazim musaqqal kalimi dan hukum bacaan mad lazim mukhaffaf kalimi.
Mungkin itu saja. Lebih kurangnya Ustadz mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.